Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Baik, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita memulai kembali yaitu pembelajaran jarak jauh karena masih masa pandemi ini. Kaifahalukum jami'an, mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas babul hasadil mahmudi. Bab hasad yang terpuji. Hasad, iri, dengki yang dibolehkan, yang terpuji, yang sering kita mendengar istilah ghibthah. Redaksi hadis pada pertemuan kali ini. Istami'u wa raddidu, dengarkan dan tirukan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnaini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaihi. Sa'ukarir maratan saniyatan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnaini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaihi. Ma'anil mufradat, kosakata hadis ini, la hasada, tidak boleh hasad, yakni la ghibtata, yakni hasad, tidak boleh hasad. Hasad itu adalah keinginan agar dirinya seperti orang lain, seperti kawannya. Sallata ala halakatihi, ja'ala lahu sultatan ala zawali malihi, ia gunakan dan dia habiskan hartanya. Hikmatun ala ilmu, hikmatun ala ilmu. Syarhul hadis, penjelasan hadis ini. Yadulluna hadzal hadisu anal hasada nau'ani. Hadis ini memberi penjelasan kepada kita sungguhnya hasad itu dibagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, yang pertama adalah al hasadul mahmudi, hasad yang terpuji, hasad yang dibolehkan. Bimakna al ghibthah, yang maknanya hasad yang terpuji itu artinya adalah ghibthah. Apa artinya ghibthah? Wa huwa an yara ni'mata fi ghairihi fayatamannaha li nafsihi
min ghairi an tazula an sahibiha wa wajaisun wa mahmudun. Melihat kenikmatan, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan kita pengen memilikinya dan tidak mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya, dan ini dibolehkan dan terpuji. Jadi menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan tidak berharap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya. Ini hasad yang terpuji yang bermakna ghibthah. Sanihima, yang kedua adalah al-hasadul madmum, hasad yang tercela, hasad yang tidak diperbolehkan. Wa huwa tamanna zawalin nikmah anil ghair, yaitu mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan mengharapkan nikmat itu hilang darinya, hilang dari pemiliknya. Ini hasad yang tercela yang tidak diperbolehkan. Wa annahu la hasada illa fisnaini, sungguhnya tidak boleh hasad kecuali pada dua hal, yakni la ahad yughbitu ghibtatan haqiqiyatan ila hadzani sinfani, tidak boleh satu orang pun ghibthah sebenarnya kecuali kepada dua sifat ini, atau tidak boleh hasad. Artinya di sini ghibthah, kita harus ghibthah kepada dua orang ini. Yang pertama, al-awwalu rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu fi sabilillah. Yang pertama adalah seseorang yang telah Allah berikan harta, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli ma yardallahu lailan wa naharon, dibelanjakan pada hal yang diridhai oleh Allah malam dan siang hari. Amma man atahullahul mal walakinnahu lam yumfiquhu fi mardatillah, adapun orang-orang yang telah diberikan oleh Allah harta akan tetapi tidak dibelanjakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah, fala ghibtata fihi, maka kita tidak boleh ghibthah kepadanya. Li'anna hadzal mal intafa'a bihi, karena sungguhnya harta itu memberikan manfaat kepadanya. Intafa'a bihi fid dunya faqat, memberikan manfaat kepada dunianya saja. Li'annahu la yunfiquhu fi sabilillah, karena dia tidak menginfakkan, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani, kita harus ghibthah kepada, yaitu man atahullahul ilma wa huwa al-hikmatu, seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, hikmah, yakti biha fi nafsi, dia memutuskan perkara dengan ilmunya itu. Dia memutuskan perkara pada dirinya dan keluarganya, dan tahakama indahu, dan menghukumi sesuatu dengan ilmunya. Wa yu'allimuhan nasu aidon, dan dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dia mempelajari ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan dia mengajarkan pada orang lain juga. Fakana ya'malu biha wa yu'allimuhan nasa, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Li'annahu farqun adimun bainal alim wal jahil, karena sesungguhnya sangat beda di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu atau jahil. Al jahilu ya'budullaha ala jahlin, orang yang jahil itu akan beribadah kepada Allah karena kejahilannya. Li'anal insan idza abadallahu ala ghairi basiratin ay biduni ilmin sarat ibadatuhu naqisatun, karena sesungguhnya manusia ini ketika beribadah kepada Allah tanpa sebuah ilmu, maka ibadahnya kurang. Fawaidul hadis, faidah hadis ini, yang pertama, al-hasadu qad yakunul mahmudatu wa huwa al-hasadu bimakna al-ghibtatu. Hasad yang terpuji, yaitu hasad yang dibolehkan, yang bermakna al-ghibthah. Ghibthah yaitu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan tidak mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya. Dan ini dalam perkara-perkara dunia diperbolehkan. Anna khairu malin huwallazi yunfiqu fi sabilillah, sebaik-baik harta adalah harta yang dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wan nasu fil hikmati yang qasimuna ila aqsam. Manusia dalam hal ilmu ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, qismun atahullahul hikmata fabakhala biha. Bagian yang pertama adalah Allah telah berikan kepadanya ilmu, dia bakhil terhadap ilmunya. Walam yantafi biha fi nafsihi, tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Walam ya'mal bi ta'atillah, dan dia tidak mengamalkan ilmunya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qismun a'tahullahul hikmata fa'amala biha fi nafsihi. Bagian yang kedua adalah Allah telah memberikan kepadanya sebuah ilmu, dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya. Lakin lam yanfa' biha ibadallah, akan tetapi tidak memberikan manfaat ilmunya itu kepada orang lain. Wa hadza khair, dan ini adalah baik minal ladina qablahu, daripada bagian yang sebelumnya. Yang ketiga, qismun akhar, bagian yang lain adalah a'tahullahul hikmata, Allah telah memberikan kepadanya ilmu, faqadha biha, dia memutuskan perkara dengan ilmunya, wa amala biha, dan mengamalkan ilmunya, fi nafsihi, untuk dirinya, wa 'allamahan nas, dan mengajarkannya kepada orang lain. Fa hadza khairul aqsam, dan ini adalah bagian yang terbaik dari bagian-bagian ini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya pada pembelajaran pertemuan pertama di semester 2 ini. Kesimpulannya adalah dalam pertemuan ini, la hasada illa fisnaini, tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua orang ini. Hasad dalam artian ghibtah, kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tidak mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya. Yang pertama adalah kita harus ghibtah kepada orang yang Allah telah berikan kepadanya sebuah harta, dia belanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada orang seperti ini kita harus ghibtah. Yang kedua adalah Allah telah memberikan kepadanya sebuah ilmu, dia mempelajari ilmu dan dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, dan begitu pula dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Kepada dua orang lain inilah kita harus ghibtah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua pada pekan-pekan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.